Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi profesionalisme guru yang beranggotakan Ahmad Riani, Aliza Rifka Zuhairiyah, Alia Rahmi Askia, Asna Azizah Mahliani, Muhammad Maulana Malik Ibrahim, Mutia Azizah, Mutia Handayani, Mutiara Sahda, Nur Inayah, Rini Wardani, Siti Nur Halisa, dan Syahida Rahmawati. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru abad ke-21. Karakteristik guru abad ke-21 yang pertama yaitu pembelajar sepanjang hayat. Untuk menjadi guru ke abad 21 dapat dikatakan seorang guru harus belajar untuk mengajar. Jika seorang guru tidak belajar, bagaimana seorang guru meminta peserta didiknya untuk belajar? Karakteristik guru abad ke-21 yang kedua yaitu melek dengan perkembangan teknologi. Guru abad ke-21 harus mampu menggunakan teknologi secara maksimal dalam membantu proses pembelajaran, bukan membebani proses pembelajaran. Karakteristik guru abad ke-21 yang ketiga yaitu mampu menggali potensi dari peserta didik. Guru abad ke-21 tidak hanya mampu untuk sharing knowledge saja, tetapi harus mampu menggali potensi dari peserta didiknya. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan tidak monoton untuk menggali potensi peserta didiknya. Karakteristik guru abad ke-21 yang keempat yaitu mengajar tanpa sekat ruang kelas. Guru abad ke-21 ini hendaknya dapat memberikan pembelajaran bukan hanya di ruang kelas saja, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini dapat dilakukan dengan bantuan teknologi seperti dengan menggunakan aplikasi yang mempermudah siswa, seperti aplikasi Google Classroom. Karakteristik guru abad ke-21 yang kelima yaitu kreatif dan inovatif. Guru abad ke-21 ini harus mampu mengelola pembelajaran secara kreatif dan inovatif, sehingga siswa tertarik akan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru harus mampu membuat desain instruksional yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dari mulai persepsi, penyampaian materi, penilaian, hingga proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Rifka Zuhairiyah. Di sini akan menjelaskan tentang karakteristik guru abad ke-21. Nah, yang keenam ada menerapkan student center. Nah, ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Karena dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga gurunya hanya bertindak sebagai fasilitator. Terus yang ketujuh ada kolaboratif. Kalau ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad ke-21. Karena di sini guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Di sini mutual respect dan kehangatan sangat diperlukan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga harus membangun kolaborasinya dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan si anak. Terus yang kedelapan ada motivator dan inspirator. Pada era sekarang, karena siswa sudah banyak mengetahui pembelajarannya lewat internet terlebih dahulu daripada sekolah. Oleh karena itu, kemampuan guru sebagai fasilitator harus diperkuat. Jadi guru dapat mengarahkan pembelajarannya lebih banyak berdiskusi, memecahkan masalah, hingga melakukan proyek yang merangsang siswa berpikir kritis. Terus yang ke-9, mampu melakukan transformasi kultural. Ini maksudnya adalah seorang guru harus mampu melakukan transformasi kultural. Karena transformasi mengendalikan terjadi proses pergantian dan perubahan dari sesuai yang dianggap lama menjadi sesuatu yang baru. Terus yang ke-10, memiliki kemampuan untuk menulis. Jadi guru dituntut untuk bisa menuangkan gagasan-gagasan inovatifnya dalam bentuk buku atau karya ilmiah. Karena tanpa kemampuan menulis, seorang guru akan kesulitan dalam upaya meningkatkan kredibilitasnya terhadap murid.
Yang terakhir, memiliki moral dan bermartabat. Nah, ini maksudnya guru harus memiliki moral dan bermartabat, karena moral yang baik dapat membentuk watak serta membangun kecerdasan peserta didik. Sekian, terima kasih. Tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dunia pendidikan saat ini juga dituntut mampu membekali para peserta didik dengan keterampilan abad 21. Keterampilan ini adalah keterampilan peserta didik yang mampu untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Selain itu, keterampilan mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi, serta keterampilan menggunakan teknologi dan informasi. Kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini meliputi leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan teamworking. Materi selanjutnya adalah media pembelajaran. Hakikat media pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Adapun fungsi dari media pembelajaran yang pertama adalah sebagai perantara dalam interaksi belajar mengajar oleh guru dan muridnya, dan yang kedua adalah sebagai alat bantu proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran sampai kepada tujuan. Yang keempat adalah siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman nyata sehingga materi pembelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah dan lebih baik. Perkenalkan, nama saya Mutia Handayani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi tentang prosedur belajar. Nah, prosedur belajar sendiri itu dapat ditempuh dalam 3 tahap. 3 tahap yang dapat ditempuh dalam prosedur belajar itu terdiri dari yang pertama pembelajaran langsung, yang kedua adalah pembelajaran tidak langsung, dan yang ketiga adalah pembelajaran tidak langsung melalui lambang kata. Pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah suatu pembelajaran di mana seorang pelajar itu melakukan suatu pembelajaran itu melalui pengalamannya secara langsung. Nah, teknik pembelajaran ini menggunakan teknik yaitu karya wisatawan wawancara atau research visitor. Tahap yang kedua dalam prosedur belajar itu adalah pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung ini dapat melalui alat peraga atau media pembelajaran. Nah, pengalaman yang diperoleh dari tahap pembelajaran yang kedua ini atau pembelajaran tidak langsung ini yaitu pengalaman yang dapat diperoleh dari gambar, peta, bagan, objek, slide, film, TV, LCD, dramatisasi, dan lain-lain. Itulah yang merupakan pengalaman yang dapat diperoleh dari pembelajaran tidak langsung. Tahap yang ketiga dalam prosedur belajar yang dapat kita tempuh yaitu pembelajaran secara tidak langsung melalui lambang kata. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada tahap ini kita dapat melakukan suatu pengalaman melalui kata-kata atau simbol verbal. Dan juga kita dapat menggunakan rumus-rumus untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa prosedur belajar itu mempunyai 3 tahap atau dapat ditempuh melalui 3 tahap penting. Yang pertama, pembelajaran secara langsung, yang kedua adalah pembelajaran secara tidak langsung, dan yang ketiga adalah pembelajaran secara tidak langsung melalui lambang kata. Baik, selanjutnya tentang penjaminan mutu pendidikan. Mutu dan peningkatan mutu merupakan tugas yang paling utama yang dihadapi oleh berbagai lembaga. Mutu merupakan suatu konsep yang kompleks sehingga tidak mudah untuk didefinisikan dan diukur. Pengertian mengenai mutu yang diungkapkan oleh seseorang akan berbeda-beda dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari,
Biasanya kita beranggapan bahwa mutu merupakan suatu hal yang diwariskan atau turun-temurun. Biasanya kita baru menyadari arti dari mutu ketika mutu tersebut berkurang. Dan dalam perkembangannya di dalam dunia pendidikan, mutu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Dan untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Rahmawati. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang penjaminan mutu pendidikan. Konsep jaminan mutu pendidikan merujuk pada ketetapan standar, metode, dan persyaratan mutu yang dibuat oleh para ahli, disertai pula dengan proses pemeriksaan atau penilaian untuk dikaji tingkat kegunaan yang memenuhi standar kesesuaian kontrak, di mana standar mutu ditetapkan berdasarkan negosiasi dalam pembuatan kontrak. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia berkaitan dengan 3 aspek penting, antara lain yaitu: yang pertama, pengkajian mutu pendidikan; yang kedua, analisis dan pelaporan mutu pendidikan; dan yang ketiga, peningkatan mutu dan penumbuhan budaya mutu yang berkelanjutan. Dari 3 aspek sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut, sekolah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan masyarakat dan pemerintah sebagai pihak eksternal hanya memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah mutu pendidikan. Dalam hal ini, setidaknya ada 5 pandangan dalam melihat masalah mutu pendidikan yang muncul. Yang pertama, mutu pendidikan dilihat dari prestasi belajar siswa yang mengukur pengetahuan kognitif. Keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu, pemerintah mengusahakan mutu pendidikan, terutama pendidikan formal. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah berkaitan langsung dengan siswa sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik. Salah satu tujuan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, melihat mutu pendidikan dari prosesnya. Mutu proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi siswa. Ketiga, melihat mutu pendidikan dari masukannya. Mutu masukan dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya masukan sumber manusia seperti kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Keempat, melihat mutu pendidikan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan satuan pendidikan. Melihat mutu pendidikan dan efektivitas efisien, input, proses, output, dan outcomes merupakan kristalisasi dari peningkatan pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam bidang pendidikan. Bila diterapkan secara benar, manajemen mutu terpadu merupakan metodologi yang dapat membentuk para profesional pendidik menjawab tantangan lingkungan masa kini. 5. Mutu pendidikan dilihat dari relevansinya dari dunia kerja. Pengangguran dari lulusan merupakan hal yang harus diantisipasi setiap lembaga pendidikan. Salah satunya upaya-upaya untuk itu harus ada relevansi antara pendidikan dengan kondisi dunia kerja yang terus mengalami perkembangan. Hal itu membuat beberapa universitas berupaya terus-menerus melakukan penyesuaian dan membuka diri akan perkembangan dunia kerja terhadap pendidikan yang diterapkan. Selanjutnya, dimensi mutu pendidikan. Gavin menggambarkan 7 dimensi mutu yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, yaitu yang pertama, performance, yaitu kinerja operasi dari suatu produk. Yang kedua,
Features, yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan sebagai karakteristik pelengkap. Yang ketiga, reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan. Yang keempat, service ability atau kemampuan melayani seseorang. Yang kelima, estetika atau daya tarik dari suatu produk. Yang keenam, kualitas yaitu cara dan reputasi output. Dan yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab lembaga kepada output. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sahda. Di sini saya ingin melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan kegiatan penjaminan mutu yang sangat bermanfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal dalam organisasi. Menurut Yorke tahun 1997, Saputra H. Perkembangan penjaminan mutu dalam pendidikan, tujuan penjaminan atau asuransi terhadap kualitas ada 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu perbaikan dan peningkatan pendidikan. Maksudnya, membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus maupun yang akan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Kedua, memudahkan mendapatkan bantuan. Maksudnya, memudahkan mendapatkan bantuan, baik berupa pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat, klien dapat dipercaya. Kemudian, ketiga, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan mungkin akan membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing, menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inayah dengan NIM 2010-1252200096. Salah satu elemen penting dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga guru. Sebagai bagian dari elemen penting dalam dunia pendidikan, profesionalitas guru dalam proses pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan memiliki pertalian dengan pendidikan mutu pendidikan. Seperti yang telah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, tantangan profesionalitas guru meliputi karakteristik guru di abad 21 beserta tuntutan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di dalamnya hingga penggunaan media pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme jaminan mutu pendidikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu mekanisme. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi-interaksi dengan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Yang pertama, ada perencanaan mutu atau yang disebut dengan plan, yaitu adanya perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan mutu. Perencanaan ini meliputi penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu, beserta indikator pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. Yang kedua, ada pelaksanaan atau yang disebut dengan do, yaitu adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan. Maka, untuk menjamin mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada evaluasi atau check, yaitu monitoring, pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal. Yang terakhir adalah action, yaitu adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Wardani. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar program mutu pendidikan. Nah, untuk melaksanakan program mutu pendidikan ini diperlukan adanya dasar yang kuat, yaitu seperti komitmen terhadap perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Jadi,
harus memahami betul bagaimana sih kondisi yang terjadi saat ini gitu, apa yang masih kurang, apa yang perlu dibenahi gitu. Dan dasar yang terakhir yaitu harus mempunyai visi dan rencana yang jelas terhadap masa depan. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.